beberapa hal yang kita lakukan sebagai tindak lanjut dari diskusi dengan MSCI yang sudah dilakukan beberapa waktu ini, dan nanti juga Pak Hasan juga akan segera bertemu juga kembali dengan tim MSCI. Dan kami juga sudah mengeluarkan surat keputusan dari OJK yang akan memerintahkan kepada KSEI dan juga Bursa Efek Indonesia untuk mengimplementasikan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan juga atas kepemilikan di atas 1%. Tentunya ini sebagai bentuk komitmen kita dalam meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia. Tentunya ini sangat baik ya, dan juga nanti akan segera dapat diimplementasikan oleh KSEI, dan data ini akan terbuka untuk publik yang akan disampaikan melalui website Bursa Efek Indonesia. Kemudian terkait dengan pemenuhan free float dari 7,5 menjadi 15%, nanti silakan dari teman-teman dari Bursa Efek Indonesia juga menyampaikan update-nya. Intinya beberapa hal yang akan disampaikan adalah bahwa tentu saja ini akan ada secara gradual ya untuk pemenuhan 15% tersebut, baik di tahun pertama maupun di tahun kedua, dan juga tentu saja akan kita sampaikan juga exit policy untuk emiten-emiten yang sekiranya tidak dapat memenuhi ketentuan free float 15% tersebut. Ya, jadi nanti akan disampaikan bagaimana nanti pemenuhan masa transisi dan juga terkait exit policy untuk emiten-emiten yang tidak memenuhi. Rekan-rekan media yang saya hormati, in the meantime nanti emiten melakukan pemenuhan terhadap 15% free float ini, juga kemarin akan ada suatu hal yang baru, yaitu akan diberikan notasi khusus terhadap emiten-emiten yang memang belum memenuhi free float 15% ini. Jadi ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan. Jadi mereka lebih memiliki informasi saham-saham mana yang sudah free float-nya 15% lebih atau yang belum. Jadi ini juga sesuatu yang baru yang rasanya ini juga sangat bermanfaat untuk investor-investor, terutama investor retail di Indonesia. Kemudian terkait granularity klasifikasi investor, nanti silakan juga Pak Dirut KSI, Pak Samsul juga menyampaikan terkait granularity data investor yang disampaikan kemarin. Memang dari 9 klasifikasi menjadi 28, ini juga sedang dalam proses pemenuhan. Dari 35.022 single investor identification yang perlu dilakukan klasifikasi yang lebih granular tersebut, dapat kami sampaikan pemenuhannya saat ini sudah lebih dari 82%. Jadi ini sangat baik, terima kasih, apresiasi. Untung nggak disiapin minum ya, suka lupa. Ini sudah sangat baik pemenuhannya, 82% dari pemenuhan dari teman-teman KSI ini juga rasanya sangat baik untuk keterbukaan kepada publik ya, terkait data-data investor yang tadinya masuk ke others tadi, kemudian lebih lebih diperjelas lagi untuk 35.022 SID tersebut. Nah, kemudian terkait dengan high shareholder concentration list, ini juga saat ini sedang kita lakukan ya. Ini merupakan gebrakan positif untuk meningkatkan kualitas transparansi pasar. Terinspirasi dari praktek di beberapa negara lain, mekanisme ini merupakan signal informasi kepada investor apabila ada tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau likuiditas yang terbatas. Jadi ini juga suatu gebrakan baru yang akan kita sampaikan untuk pemenuhan semakin melindungi investor retail seperti itu, untuk keterbukaan informasi terkait apakah saham itu highly concentrated ataukah likuiditas yang terbatas di pasar modal. Selanjutnya terkait dengan progres penguatan integritas di pasar modal Indonesia,
ini juga kita akan sampaikan juga bahwa akan ada Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, Satgas Reformasi dan juga saya ulang ya, Satgas Reformasi Integritas di Pasar Modal Indonesia. Ini akan berisi dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dari Kemenko Perekonomian, dan juga rekan-rekan dari SRO ini akan masuk. Kemungkinan kementerian lembaga lain masuk terbuka, tapi saat ini yang ada adalah Kemenko dan juga OJK dan juga SRO. Intinya nanti ini mengawal 8 rencana aksi yang kita sampaikan terkait dengan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Jadi ini Satgas ini akan memantau, nanti kami akan memimpin bersama dengan teman-teman yang di sini juga, bahwa kita akan sampaikan kepada publik seperti janji kita, tidak ada yang ditutupi dan kita akan sangat transparan dalam menyampaikan progress update dari apa yang kita sampaikan dalam 8 rencana aksi tersebut, baik dari sisi likuiditas, ya, transparansi, enforcement, ya, dan juga sinergi, apapun akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media untuk disampaikan kepada publik. Dan yang terakhir, last but not least ya, ini sangat penting juga terkait janji kita untuk meningkatkan enforcement ya. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Hasan apa yang sudah dilakukan dalam menegakkan integritas di pasar dan enforcement apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu kami mengundang Pak Hasan, silakan. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semuanya. Itu kami juga menyampaikan apresiasi, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, wartawan semuanya yang terus membersamai kami sejak awal kita mengusung dan mendorong terus percepatan reformasi integritas di pasar modal kita. Lanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ketua, rekan-rekan sekalian, tentu penegakan hukum dan memastikan kepatuhan dari setiap pelaku usaha, kemudian juga seluruh stakeholders yang melakukan aktivitas di pasar modal kita menjadi bagian yang sangat penting dalam mendorong peningkatan integritas di pasar modal kita. Untuk mengingatkan saja, sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada kesempatan press conference di hari Senin tanggal 9 Februari 2026 lalu, dalam 4 tahun terakhir, sejak 2022 hingga Januari 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda tidak kurang sebesar 542,49 miliar rupiah kepada sebanyak 3.418 pihak. Juga termasuk denda sebesar 240,65 miliar rupiah yang telah dikenakan kepada sebanyak 151 pihak yang khusus terkait manipulasi perdagangan saham. Selain sanksi-sanksi dimaksud termasuk denda, kami di OJK juga menjatuhkan sanksi lain berupa pembekuan izin, pencabutan izin usaha, bahkan juga perintah tertulis sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin dan peningkatan integritas di pasar modal kita. Selain sanksi denda, OJK juga terus hadir untuk memeriksa kepatuhan dari setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, ada perkembangan yang menarik. Hari ini kami OJK secara resmi sudah kembali mengenakan sanksi berupa sanksi denda melalui pendekatan Unavia sebesar total 11,05 miliar rupiah kepada 4 pihak atas pelanggaran yang terkait dengan kembali manipulasi pasar atas beberapa saham yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, 2016 sampai 2022. Pihak-pihak yang dikenakan sanksi tersebut dapat kami sampaikan terdiri dari 1 badan usaha non jasa keuangan dan ada 3 pelaku perorangan, di mana salah satunya merupakan influencer
yang juga memiliki jumlah pengikut atau follower yang cukup banyak. Untuk rinciannya saya sebutkan terdiri dari 2 tipe kasus. Tipe kasus yang pertama yaitu kasus yang menyangkut PT Impact Pratama Industri atau IMPC. Yang pertama dilakukan oleh 2 kelompok pelaku, yakni korporasi atas nama PT Dana Mitra Kencana dan juga perorangan tercatat atas nama saudari MLN dan saudari UPT. Yang kedua kelompok tersebut menggunakan puluhan nomini. Jadi menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar. Dalam melakukan manipulasi transaksi saham IMPC dimaksud. Rinciannya tidak kurang ada 17 rekening efek yang sepenuhnya dikontrol oleh satu korporasi pada kelompok 1 tadi, dan ada sejumlah 12 rekening efek yang terbukti dikendalikan oleh 2 pihak perorangan yang tadi kami sebutkan pada kelompok 2. Selain itu, pada kelompok yang perorangan tadi, modus yang digunakan bisa disebut melalui skema yang mereka sebut patungan saham. Jadi ini skema yang berhasil kita ungkap. Peran signifikan dari pihak yang mengendalikan tersebut adalah sebagai pihak yang pertama memberikan dana untuk memungkinkan dilakukannya transaksi beli, dan selanjutnya pihak tersebut menerima kembali dana hasil penjualan saham tersebut dari belasan rekening efek nasabah yang dikendalikan oleh mereka dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari OJK, telah ditemukan pelanggaran dan terbukti atas pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 34 Undang-Undang P2SK, dan juga pelanggaran atas pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 35 Undang-Undang P2SK. Adapun total sanksi yang diberikan kepada semua pelaku tadi adalah sebesar 5,7 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk tipe kasus kedua, kasus ini terkait dengan influencer dengan inisial saudara BVN. Kasus ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan memanfaatkan media sosial. Tim pemeriksa kami telah menemukan dan membuktikan bahwa influencer dimaksud telah memberikan informasi yang tidak benar melalui sosial media terhadap satu atau lebih saham, atau merekomendasikan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham tertentu, padahal di saat yang sama influencer dimaksud justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikannya melalui media sosial dimaksud. Selain itu, dapat kami sampaikan, influencer atas nama saudara BVN tersebut juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham, di antaranya dengan kode AYLS, FILM, dan juga BSFL, dengan menggunakan beberapa rekening efek nomini kembali, sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar, yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar, atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Ini tentu merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan saham. Perilaku dimaksud menimbulkan terjadinya gambaran semu atas perdagangan saham-saham tersebut, sehingga kami simpulkan dan buktikan telah melanggar setidaknya pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah pasal 22 angka 33 Undang-Undang P2SK. Juga melanggar pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan pasal 22 angka 34 Undang-Undang P2SK, dan pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan pasal 22 angka 35 di Undang-Undang P2SK. Adapun total sanksi yang diberikan kepada influencer tersebut adalah sebesar 5,35 miliar rupiah.
Tentu informasi rinci mengenai penggunaan sanksi yang baru kami jatuhkan tepat di hari ini. Selanjutnya nanti teman-teman media akan dapat melihat kembali secara lebih rinci dalam siaran pers yang akan kami susulkan segera setelah ini. Terima kasih, kami kembalikan Ibu Kiki. Terima kasih Pak Hasan. Jadi beritanya udah banyak ya, sampai weekend kan? Jadi, baik, tadi saya sebenarnya mau nawarin Pak Jeffrey, Pak Samsul, dan Pak Iding, kalau masih ada waktu, mungkin sebentar-sebentar. Pak Jeffrey atau langsung Pak Samsul? Pak Jeffrey mau sampaikan, silakan. Terima kasih Bu Kiki, Pak Hasan, Pak Samsul, Pak Iding, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Dari kami mungkin kami update sedikit terkait dengan proposal yang sudah kami sampaikan kepada Global Index Provider antara lain MSCI dan FTSE. Pertama terkait dengan pengungkapan atau disclosure pemegang saham 1% dan granularisasi data itu sudah pada tahap final. Kemudian untuk peraturan pencatatan yang terkait dengan free float 15% itu per tanggal 19 kemarin sudah selesai proses rule. Saat ini sudah memasuki tahap berikutnya di internal bursa yang kemudian nanti draft final akan kami ajukan ke OJK. Sehingga seluruhnya itu masih on schedule seperti yang kami sampaikan sebelumnya. Dan yang terakhir terkait dengan shareholders concentration list, kami akan memastikan prosesnya dilakukan secara proper dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saat ini kami sedang dalam tahap final untuk penyusunan metodologi dan SOP. Nantinya list ini akan disusun oleh komite yang terdiri dari lintas divisi dan lintas SRO.